Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwin Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat, dengan Arwin CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwin Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwinctb. Dadah! Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku, karya Arwin CTB. Bagian 15, Cemburu sama Penjaga Toko. Selamat mendengarkan. Perjalanan ke kota kabupaten memakan waktu kurang lebih 1 jam. Rasanya Asmi pun tetap merasa asing dengan tempat itu, sebab ketika lewat sebelumnya, hari sudah malam. Tama memarkirkan mobilnya di area parkir dekat pertokoan. Mereka lalu berjalan-jalan menuju alun-alun kota, melewati masjid besar yang merupakan Masjid Agung Kota. Asmi, mau beli apa? Tanya Tama. Beli apa? Nantilah Pak. Mereka berdua menyeberang jalan, kemudian duduk-duduk di bawah pohon beringin. Enak juga ya Pak, cuacanya nggak berasa panas. Iya, di sekitar sini banyak pohon, jadi nggak panas. Baguslah. Asmi kemarin tanya tempat beli baju yang bagus. Itu salah satunya toko Fatima. Ayo ke sana. Bentar Pak, kita duduk di sini dulu sebentar ya, pinta Asmi. Akhirnya mereka memesan minuman dan makanan di area alun-alun itu, menikmati pemandangan sekitar, juga kesibukan orang-orang di sekitar mereka. Pak, Asmi mau tanya. Tanyalah Asmi. Apa Bapak yakin mau memperistri aku? Ekspresi Tama berubah serius. Dia memandang wajah Asmi tanpa berkedip, menghentikan semua aktivitasnya. Asmi, bahkan kalau kamu tanyakan itu saat kita masih di tempat Pak Haji, jawabanku akan tetap sama. Aku sangat yakin. Meskipun Bapak nggak kenal aku. Selidik Asmi meyakinkan. Di luar dugaan, Tama malah tertawa. Kalau begitu, bantu aku dong, pinta Tama yang terdengar lebih ceria, tidak seserius sebelumnya. Bantu apa, Pak? Bantu aku untuk lebih kenal denganmu, Asmi. Kamu bisa cerita apa saja, boleh minta apa saja padaku, ya. Selain minta dipulangkan tentunya. Kali ini Tama mengantisipasi kalau Asmi mengatakan minta pulang saja. Iya, Asmi menjawabnya singkat saja. Bagus kalau begitu Asmi. Ya, walaupun aku tahu kamu pasti sangat-sangat ragu untuk menikah sekarang denganku. Tapi aku janji akan berusaha membuatmu bahagia Asmi. Itu adalah tujuanku. Asmi tak habis pikir, kalau mau membuatnya bahagia, kan ada banyak caranya, bukan malah dengan merenggut kebebasan Asmi, mengikatnya dengan sebuah pernikahan. Kamu yakin gak mau beli HP sekarang? Yakin, Pak. Ya udah kalau gitu, ayo kita beli baju. Tama mengajak Asmi bangkit. Mereka telah selesai membayar makanan dan minuman, lalu berjalan menyeberang jalan untuk masuk ke toko Fatima, salah satu toko pakaian langganan Tama. Selamat datang bos, siapa salah seorang pria di dalam toko. Shh, sehat mas? Sehat, alhamdulillah. Mau cari apa? Oi, siapa ini? Istri kah? Tanya pria itu. Masih calon. Oi Pak Bos, hebatnya, Masya Allah, cantik sekali. Ayo silakan Pak Bos. Nindi mana Nindi?
Tanya Tama membuat Asmi sedikit kesal. Kenapa Tama menanyakan wanita bernama Nindi? Jangan-jangan suatu saat Tama juga akan menikahi wanita lain. Ya, mungkin itu adalah Nindi. Rasa kesal pun tiba-tiba membuat Asmi cemberut. Nindi, panggil pria yang Asmi sangka adalah pemilik toko. Iya, Pak. Oh, ada Pak Tama. Ada yang bisa saya bantu? Iya, tolong temani Asmi pilih-pilih ya, pinta Tama. Kemudian Nindi tersenyum manis kepada Asmi dan mengajaknya pergi ke bagian pakaian perempuan. Ayo Mbak, ajak Nindi, dan Asmi pun mengikuti gadis itu. Mbak, namanya Asmi ya? Iya Mbak. Oh, mau baju seperti apa? Ayo kita pilih-pilih. Iya, Mbak Nindi udah lama kerja di toko ini. Selidik Asmi yang mulai curiga. Lumayan, sejak lulus SMA. Oh gitu, sekarang saya udah kuliah Mbak. Jadi Mbak Nindi belum menikah? Belum. Waduh, Asmi membatin, bisa-bisa suatu saat Tama menikahinya juga. Maaf kok malah jadi tanya hal pribadi. Nggak apa-apa kok, Mbak Asmi, santai aja. Tanpa terasa, selama mereka ngobrol singkat itu, Nindi sudah memilihkan beberapa baju untuk Asmi. Di tangannya sudah ada setumpuk baju pilihan. Ini silakan dicoba, ucapnya ketika mereka sampai di bagian paling belakang toko. Makasih Mbak, bisa tolong panggilkan Pak Tama, biar beliau yang pilih, pinta Asmi, yang kemudian buru-buru dia sesali. Dengan begitu, Asmi malah memberi kesempatan untuk Tama dan Nindi saling berkomunikasi. Tapi ini kan toko, ucap Asmi dalam kamar pas sambil mengganti baju. Gadis itu melongok keluar. Tidak ada Nindi di sana, melainkan ada Tama yang tampak menunggunya. Pak, ya Asmi, coba lihat ini. Asmi keluar menggunakan gaun midi yang dipilihkan oleh Nindi. Gaun itu berwarna krem polos dengan aksen kerah di bagian leher. Ukurannya pun sangat pas di badan Asmi. Cantik. Boleh yang ini ya? Boleh dong. Coba yang lain, pinta Tama. Asmi mencoba satu persatu baju yang dipilihkan oleh Nindi. Pada akhirnya, dia mendapatkan satu gaun midi, gamis, kaftan, outer sepanjang mata kaki, 3 blouse, dan 2 celana panjang semi formal. Asmi juga membeli 2 scarf yang dipilihkan oleh Nindi. Udah Mbak, ada yang bisa Nindi bantu lagi? Tanya Nindi saat Asmi menyerahkan barang-barang pilihannya. Udah cukup, terima kasih. Baik. Mereka menunggu ketika satu persatu baju Asmi dipindai di bagian pembayaran. Sementara Nindi sudah kembali sibuk membantu pengunjung lain. Gadis itu tampak ramah dan ceria. Asmi memperhatikannya dengan perasaan tidak nyaman. Setelah ditotal, Tama membayar belanjaan Asmi. Mereka pun segera keluar dari toko Fatima dan langsung menuju ke tempat parkir. Yakin gak mau beli apa-apa lagi? Iya, udah cukup Pak. Mau beli apa lagi? Body care ada semua di kabin. Ya udah, kalau kamu maunya pulang. Mereka berjalan dan ketika sampai di mobil, sebenarnya Asmi merasa senang bahwa dia mendapatkan baju-baju bagus. Dalam waktu yang singkat saja, Tama sudah 3 kali membelanjakannya. Makasih Pak, udah ngajak aku belanja lagi. Sama-sama Asmi, apa kamu senang? Oh ya, tapi kenapa Bapak kelihatan akrab sama pemilik toko tadi? Iya, karena aku langganan di sana. Coba deh kamu perhatikan, baju-baju di sana nggak terlalu banyak, tapi kebanyakan bagus. Jadi kita nggak usah terlalu lama pilih-pilih. Benar juga. Lagi pula banyak model baju yang tidak ada di toko lain di sana. Jadi lumayan lah.
Ibu Tama membuat Asmi setuju. Bahkan Nindi hanya dalam waktu yang sangat singkat memilihkan baju-baju yang cocok untuk Asmi. Ah, Nindi. Bapak kenal Nindi juga? Nggak terlalu. Kayaknya kenal banget. Kayak akrab gitu. Asmi mencoba menebak. Kenapa? Pak, Bapak kan orang yang bisa memaksa wanita manapun untuk dinikahi, bahkan tanpa perlu izin dengan istri-istri Bapak. Aku jadi berpikir, mungkin suatu saat Bapak juga akan menikah lagi, ungkap Asmi sedih. Sekarang gadis itu paham dari mana asalnya kebencian para istri Tama, sehingga mereka tega membuat Asmi bekerja hingga pingsan. Asmi, kenapa bilang begitu? Air mata Asmi jatuh berguguran. Dia merasa sedih dan marah. Sekarang Asmi tahu kenapa istri-istri Bapak marah sama Asmi. Itu karena Bapak tiba-tiba membawa Asmi pulang, memaksa mereka menerima aku, Pak. Makanya mereka benci. Aku jadi paham gimana rasanya. Tama menepikan mobilnya. Dia terdiam beberapa saat. Mengapa Asmi menangis? Melihat gadis itu tertawa adalah kebahagiaan bagi Tama. Namun, jika sebaliknya, Tama malah merasa hancur. Kamu pikir aku akan menikahi orang lain lagi? Mungkin. Misalnya Nindi, begitu ya? Asmi tetap bungkam. Dia mengusap air mata sambil membuang pandangan. Kamu salah mengerti, Asmi. Kalau aku mau, aku bisa menikahi Nindi jauh sebelum hari ini, sebelum bertemu denganmu. Kamu sungguh tidak tahu ya, betapa istimewanya dirimu, Asmi. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.